Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di Halodoc Talks Live, teman-teman semuanya. Menyapa teman-teman semuanya, di malam hari ini kita juga akan membahas seperti biasa materi-materi yang mudah dimengerti dan juga materi-materi yang biasa terjadi dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dengan masalah-masalah kesehatan teman-teman semuanya. Kan kalau minggu lalu mungkin atau di beberapa hari yang lalu kita sempat membicarakan tentang masalah kesehatan dari lambung. Nah, kalau sekarang kita akan membicarakan tentang masalah kesehatan dari kepala nih teman-teman semuanya. So, kita akan mulai IG live kita sebentar lagi teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk invite dulu narasumber kita, spesialis kita pada malam hari ini ya. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi kita bertemu di Halodoc Talks Live bersama dengan Johnson & Johnson Indonesia yang akan dihadiri oleh spesialis Dr. Raden Ajeng Dwi Pujiastuti, MCAT Neo SPSK. Masih bersama dengan aku, Teguh Dava, yang akan menemani teman-teman semuanya selama kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam ke depan di Instagram Live kali ini. Tapi di Instagram Live kali ini, aku nggak akan sendirian teman-teman semuanya. Aku akan mengundang spesialis kita. Tadi sudah aku sebutkan namanya beliau. Beliau adalah Dr. Raden Ajeng Dwi Pujiastuti, MCAT Neo SPSK. Sebagai narasumber kita yang bisa kita panggil akrab sebagai Dr. Puji. Izinkan saya untuk sambil invite Dr. Puji teman-teman semuanya ke live kita hari ini. Oke, semoga Dr. Puji bisa cepat untuk bergabung bersama dengan kita semua pada malam hari ini. Oke, sebelum aku mungkin ngobrol dengan Dr. Puji, teman-teman semuanya, izinkan aku untuk memperkenalkan Dr. Puji, teman-teman semuanya. Wah, tapi Dr. Puji udah di sini sekarang bersama dengan kita. Halo, dokter. Halo. Assalamualaikum, dokter. Sorry, dokter. Waalaikumsalam. Selamat malam, dokter. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, aku sejauh ini masih sehat. Ya. Semoga selalu sehat ya, dok ya. Iya. Oke, dokter, aku izin untuk panggil Dr. Puji, boleh ya? Iya, boleh. Oke, siap. Dokter, kita sudah bersama dengan teman-teman dari Halodoc, teman-teman yang nonton hari ini, teman-teman dari Halodoc, dan izinkan aku untuk mengenalkan dokter sebentar sebelum kita mulai acara kita, dokter ya. Oke. Baik. Suara aku jelas ya? Jelas, ini kristal clear banget. Ya? Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak, dokter. Dan teman-teman semuanya, malam hari ini kita kedatangan spesialis kita, Dr. Raden Ajeng Dwi Pujiastuti, MCAT Neo SPSK. Beliau bisa dipanggil Dr. Puji, teman-teman semuanya. Dan Dr. Puji sekarang ini aktif sebagai staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ya, dok ya. Dan kemudian beliau juga aktif dalam organisasi profesi seperti di Perdosi dan juga Indonesian Pain Society. Betul, dok ya? Iya. Wah, dokter. Sudah ini ya, sudah ada stalking ya, info ya? Iya. Tentu dong, dok. Pasti stalking dulu. Dan gimana, dokter? Sekarang prakteknya selama pandemi, apa yang berubah dari prakteknya sebelum dan sesudah pandemi? Mungkin bisa di-sharing sedikit, dok, sebelum kita masuk ke acara kita. Ya pastinya kalau pandemi pasti ngefek ke kita semua ya. Termasuklah mulai dari mesti adaptasi dengan segala macam APD. Dulu mungkin setiap pakai APD langsung sakit kepala, termasuk pada sesuai dengan topik kita ya hari ini. Sakit kepala rasanya pakai APD berlapis-lapis gitu, semua segala macam mual dan segala. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah makin terbiasa ya. Dan justru malah aneh gitu kayaknya kalau nggak pakai nggak pakai APD dan segala macam, kayak ada yang missing gitu. Ya mudah-mudahan kita semua dilindungi ya tetap. Amin. Oke. Terima kasih banyak Dr. Puji, dan seperti yang sudah dibicarakan sama Dr. Puji barusan, teman-teman semuanya, Halodoc Talks Live malam hari ini akan membicarakan tentang cara penanganan migrain yang akan dibahas langsung oleh ahli kita, Dr. Puji, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ingetin ke teman-teman semuanya yang punya pertanyaan seputar migrain, pusing, nyeri, atau sakit kepala, teman-teman bisa aja langsung tulis pertanyaan di kolom komentar. Karena setelah aku ngobrol bareng nih sama Dr. Puji, teman-teman semuanya, kita akan ada sesi question and answer, teman-teman semuanya. Jadi nanti siapa tahu pertanyaan dari teman-teman adalah pertanyaan yang akan kita bacakan untuk bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman yang lain, ditanyakan langsung kepada ahli kita pada hari ini. Oke, dokter, ngomong-ngomong tentang migrain ya kan, kalau zaman sekarang nih kita kerja most of the time-nya misalnya work from home, yang bikin kita misalnya duduk terus, banyak meeting, banyak pikiran gitu ya. Nah, kadang-kadang nih dokter, aku pribadi ngerasain yang namanya sakit kepala atau migrain nih kalau udah kebanyakan mikir atau udah kebanyakan meeting nih, dokter.
Tapi aku butuh tahu dulu nih mungkin dokter, dan juga teman-teman butuh tahu sepertinya. Sebenarnya migrain itu secara umum apa sih dok? Dan juga migrain itu bisa disebut sebagai penyakit atau sebenarnya keluhan biasa aja dokter? Silakan dokter. Oke, jadi kalau di kita ya di dunia kami spesialis saraf khususnya yang mendalami bagian nyeri kepala gitu, kita ada Ya. namanya kelompok studi POKPI nyeri kepala. Nah, jadi migrain itu sebetulnya suatu bentuk eh, nyeri kepala. Jadi ada golongan namanya nyeri kepala primer. Jadi memang sebetulnya memang sudah menjadi bawaan seseorang dan itu setiap orang, enggak semua orang bisa mengalami migrain. Nah, dan tidak semua setiap nyeri kepala itu bentuknya migrain, gitu. Tapi Oke. migrain itu seperti suatu, sebetulnya memang ada kelainan saraf, ada sesuatu yang terganggu mungkin atau kekurangan di seseorang tersebut yang jadi dia menjadikan dia penderita migrain yang memang mungkin khasnya orang kalau mereka mungkin udah pada tahu ya kalau sakit kepala sebelah oh itu bentuk itu seperti migrain, nah itu Ya. migrain, nah gitu. Nah Oke. itu belum tentu sama dengan nyeri kepala yang lain, nah gitu. Oke, oke. So Ya basically, migrain ini dia apa ya, spesifik, dia khas sekali gitu. oke, oke. Jadi dia Dan kayaknya sudah beda banyak ya dok? penelitiannya juga. Oh Iya. gitu. Oke dok. Jadi sebenarnya dia beda ya dok ya sama sakit kepala. Nah yang membedakan dia dengan sakit kepala biasa tuh sebenarnya apa sih dok? Nah, jadi kalau migrain ini uh, sebetulnya bagian kalau di nyeri kepala primer ada bagian nyeri kepalanya tegang, jadi yang seperti Mm-mm. kepalanya itu berat atau seperti ada beban di leher, tengkuk gitu kan. Ada yang namanya nyeri, nah ada yang migrain, ada juga nyeri kepala yang memang dia jauh lebih berat dari migrain, tapi dia lebih Ya. jarang lagi. Nah, migrain ini uh, cukup banyak keluhannya dan sangat mengganggu ya, maksudnya bisa sangat mengganggu seorang penderitanya itu, makanya tuh penelitiannya juga banyak, obat-obat yang diteliti juga dicari banyak, bagaimana cara menghindarinya juga itu banyak diteliti gitu. Jadi kalau migrain ini khasnya memang dia nyeri kepalanya sebelah, biasanya Mm-mm. bisa dominan di satu sisi aja gitu, Ya. misalnya kanan kanan terus munculnya, tapi nggak selalu, bisa aja dia Oh, misalnya kadang-kadang tiba-tiba kirinya juga, tapi biasanya ada yang dominan tuh gitu, ada yang dominan, memang kanannya yang dominan lebih sering daripada yang sebelah kiri misalnya, atau kiri oke. aja gitu, selalu setiap serangan pasti biasanya kiri duluan nih yang paling sakit gitu misalnya. Nah Oke. biasanya dan dia itu khas, dia tuh kayak denyutan seperti ada yang berdenyut dalam kepala, dan biasanya itu diikuti dengan mual gitu, Oh, mual bahkan sampai muntah gitu, jadi sampai dia kalau udah muntah itu baru beneran agak berkurang nyerinya, nah itu udah mulai tanda-tanda ke arah migrain. Dan ada lagi yang khasnya lagi, dia sebetulnya juga apa ya, sensitif. Jadi sensitif. migrain ini iya karena memang dia keterlibatan saraf-saraf di otak, jadi ada area-area di otak yang di apa ya, disensitisasi, jadi dia bisa Ya. sensitif terhadap cahaya. Jadi Oke. kayak misalnya kayak gini nih, lihat handphone gitu, kalau lagi serangan dia nggak bisa lihat Gitu handphone dok. cahaya atau lihat TV layar gitu, atau ada lampu yang kedip-kedip Ya. atau suara bising berisik gitu, dia lebih sakit. Nah itu lebih sensitif. Nah itulah migrain gitu. Jadi dia memang khas ya kan, kalau kita dengerin gitu nggak cuma sekedar sakit-sakit kepala gitu kan. Tapi kalau migrain tuh khas sekali dan pasti sangat mengganggu. Mungkin Oke. sampai So nggak bisa kerja, sampai bolos sekolah, atau sampai 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 izin sick gitu, leave gitu. gitu. Iya, iya. Ada arisan nggak? Jadi ada arisan Wah. apa kumat migrain kayak gitu kan. Gitu. Iya, iya, iya. Mau ngantar anak ke sekolah jadi nggak jadi gitu kan. Ya, waduh kamu Iya, harus kerja kalau aja. yang kena di Kamu usia migran gitu. remaja bisa bisa sampai pulang cepet, ada tuh. Jadi kalau diserang migrain udah dia langsung pulang, dia langsung masuk Wah. kamar, langsung tutup jendela, masuk selimut. Itu udah serangan migrain gitu. Oh, oke. Bisa sampai separah itu ya dok ya. Berarti Bisa kan tadi sampai dokter sempat separah itu. mention kalau migrain itu biasa misalnya muncul ada bagian yang lebih kuat biasanya, misalnya munculnya seringnya Hmm. di kiri atau di kanan, atau biasanya Hmm. munculnya karena ada beberapa trigger misalnya gitu ya, kayak lampu yang berkedip Hmm. misalnya gitu. Nah berarti itu bisa dinyatakan bahwa migrain itu sebenarnya penyakit kambuhan nggak sih dok? Yang sering muncul gitu nggak sih dok? Bisa dikatakan seperti itu nggak?
Iya, jadi tadi saya bilang, jadi ini seseorang memang punya sensitif, punya bakat ya, bisa dibilang punya bakat Ya. untuk migrain. Artinya dia juga akan lebih sensitif terhadap faktor-faktor tertentu yang bisa Mm-mm. memunculkan si migrain. Nah, jadi, Oke. jadi memang bisa dibilang kambuhan pasti ada. Nah, ini yang kita harus aware kan, kamu kumatnya tuh bagaimana. Jadi kalau dia punya rutinitas, oh setiap saya lagi ini, saya muncul sakit kepalanya. Kalau saya lagi bulan ini, saya muncul sakit kepalanya. Kalau lagi musim ini, saya muncul Ya. sakit. Itu Oh, khasnya migrain bisa dibandingkan dengan sampai ke nyeri. Oke, bisa sampai ke rutin di bulan-bulan tertentu ya, Dok ya, tergantung sama Bisa mungkin. mungkin kalau misalnya di negara yang 4 musim ya kan mungkin ada ya. Oh, I see. Yang ini. Jadi kalau di kita mungkin misalnya di suhu yang terlalu panas gitu, atau Hmm. jadi itu ada khasnya gitu, atau dia misalnya bulan setiap ujian dia langsung kumat migrainnya bisa gitu kan. Stres dikit migrainnya kumat gitu ya, Dok ya. Iya, Bisa bisa. juga ya. Jadi itu. Oke, Tapi oke. nah itu jadi salah satunya kalau kumat-kumatan atau kambuh-kambuhan itu juga salah satu menunjukkan bahwa dia penderita migrain. Nah, Mm-mm. kalau dia tidak punya riwayat, jadi kan orang datang nih dengan nyeri Iya. kepala berat gitu ya, seganggu dia cemas lah dengan nyeri kepalanya. Dia kan pasti memikirkan ini ada apa di kepala saya. Nah, Iya. kalau kita tarik dari historinya dan dia punya riwayat ini dari sejak dia gadis, dari sejak Iya. dia masih kuliah gitu kan, sampai dia udah sekarang punya anak misalnya, sudah menikah punya Hmm. anak. Nah, itu salah satu pertanda bahwa oh ini memang migrain dan ini memang bawaan. Ya memang kamu memang punya gitu bakat untuk migrain dan lebih sensitif. Tapi kalau nggak punya histori sebelumnya, tiba-tiba Iya. dalam waktu 3 bulan terakhir ini nyeri kepala, nah itu baru Mhm. kita aware bahwa ini nyeri kepalanya ini lain gitu, bukan Oh gitu. bukan bawaan migrain. Oke, paham-paham dok. Ini mungkin mengembangkan sedikit dari yang dokter barusan sampaikan, dokter. Berarti Mm-mm. sebenarnya kapan kita harus memeriksakan migrain kita? Misalnya kita memang orang yang terbiasa migrain ya. Kapan kita harus memeriksakan migrain kita? Di luar dari kita misalnya ngelihat sebelumnya kita nggak pernah migrain, terus sekarang kita jadi migrain. Mm. Kapan sih dok kita harus memeriksakan migrain kita ke dokter? Ya, jadi kalau sakit kepala itu kalau kita yang perlu aware misalnya nyeri Hmm. kepala yang belum kita nggak punya pengalaman dengan nyeri kepala ini tidak sama dengan nyeri kepala yang biasa kita rasakan Ya, gitu kan bisa aja memang orang nyeri kepala misalnya ya, kena ya. terlalu panas jadi nyeri kepala, kelelahan kurang tidur jadi nyeri kepala bisa, nggak harus migrain. Nah, tapi tiba-tiba ini muncul nyeri kepala yang benar-benar beda dari sebelumnya dan lebih mungkin malah terus-terusan dan semakin lama dia dan semakin berat mau diminum Hmm. obat juga nggak bisa hilang kemudian minum obat enakan terus dia bisa muncul lagi sakit kepalanya. Yes. Ya, dok. Nah, itu kita perlu aware atau Oke. misalnya nyeri kepalanya sampai kayak kepalanya mau meledak gitu mau apa sih istilahnya ya? Kayak bener-bener sakit iya itu Takut kayak banget ya. thunderclap kayak gitu jadi itu sangat sakit sekali. Nah, itu perlu diwaspadai. Baru kita Oke. perlu harus periksa dan yang lebih detail. Tapi kalau Oke. ya gimana ya? Oke, oke. Jadi intinya ketika misalnya kita melihat bahwa sakit kepala itu udah nggak biasa, itu indikator Iya, kita bisa benar, benar. memeriksakan ke dokter ya dok ya. Terus mungkin Iya. juga kita benar-benar nggak bisa beraktivitas sama sekali lagi nih gara-gara migrain itu juga bisa mungkin kita harus periksakan ke dokter kali ya dok ya. Iya. I see. Oke, oke. Berarti kalau misalnya kita boleh simpulkan sedikit dokter, berarti gejala-gejalanya itu biasanya mulai dari sakit kepala di sebelah seperti itu ya dok ya. Dan juga Mm-mm. biasanya mulai karena ke-trigger sama hal-hal yang biasanya bikin kita mulai migrain. Tapi selain dari sakit kepala sebelah, dokter ada nggak sih dokter gejala-gejala lain yang mungkin secara internal kita rasakan selain dari sakit kepala dan juga mual tadi mungkin ya dok ya untuk migrain dokter? Ya, gejala ini kalau kalau migrainnya setiap serangannya itu biasanya orang ingat ya. Misalnya, Oke. oh ya pada saat serangan saya Mhm. apa kepalanya tuh berdenyut gitu misalnya Iya, dia iya. bilang. Kemudian atau dia sampai Mhm. saya nggak bisa kerja. Itu kan Yes, kalau dia dokter. sampai nggak bisa ngapa-ngapain artinya itu udah Iya. cukup berat ya. Yes, dokter. Kalau masih bisa, oh masih bisa kok, tetap saya aktivitas kayak biasa tetap. Nah itu Ya. kemungkinan bukan true Oh, migraine. oke. Tapi kemudian kalau setiap serangan saya pasti ada mual gitu kan, Mhm. atau terus saya sensitif nggak, saya nggak bisa lihat HP, saya nggak bisa apa
keluar kena matahari gitu Yes. langsung ke setiap serangan gitu. Mhm. Atau saya nggak bisa, saya suruh orang yang lagi nyalain TV kecilin dong gitu Ya. suaranya, bisa. Nah itu yang kadang-kadang mungkin pasien nggak cerita, tapi kita bisa gali. Oke. Pada saat serangan biasanya dia ingat gitu. Kemudian, Oke. oh tapi kalau saya tidur, saya bangun lagi Mhm. enakan, atau saya minum ini Mhm. enakan, oke. Tapi kalau misalnya ada tahap, misalnya ada gejala yang dirasakan sebelum Ya. serangan, kadang-kadang itu Oke. harus ditanya. Misalnya, apakah sebelum itu ada kayak seperti mood dia berubah gitu, Oh, bisa. atau ngantuk nguap terus, nguap Mhm. berlebihan, atau hidungnya bisa tumpat, Sumbat. apa ya istilah Oh, sumbat ya. sumbat, sumbat. Sumbat sebelum serangan, atau dia ada craving, apa ya kita bilang craving, Pengen sesuatu. keinginan, pengen Hmm. pengen makan sesuatu. Nah itu itu Mhm. itu bisa menunjukkan kalau ini udah mau serangan, tapi dia Oh gitu. sebetulnya belum. Itu bisa dirasakan sampai 1 hari sebelum. Oh gitu. Jadi Oh, sebelum oke. serangan, iya. Atau nanti Berat. sebelum udah ada tanda-tanda itu, kemudian Mhm. bisa juga misalnya dia, kalau yang dengan aura, dia migrennya bisa Ya. sampai ada kayak melihat kilatan cahaya, atau Oh, titik-titik gambar-gambar yang muncul, atau dengar suara yang, atau mencium bau yang lain. Nah yang itu biasa bisa gitu jadi dok. suatu, iya. Jadi yang sebetulnya nggak ada, jadi gitu, yang sebetulnya nggak ada, jadi sensoriknya tuh bisa dari mata, bisa dari pendengaran, bisa dari penciuman, itu bisa muncul. Nah nggak lama kemudian itu muncullah serangan migrannya, baru sakit. Nah jadi sebetulnya kalau penderita migran benar-benar, dia itu Mhm. harus bisa aware bahwa ini gejala dia sudah menuju Ke migrain. serangan, dan Oke. dia harusnya bisa menghindari ya, atau paling enggak Ya, ya, dokter. udah tahu dia harus ngapain nih gitu I misalnya. see, I Itu yang see. kita harapkan sih sebetulnya untuk penderita migrain, supaya tidak menderita lah semenderita itu misalnya pada saat dia serangan. Yes, yes. Berarti sebenarnya bisa ke-trigger dari kejadian-kejadian yang biasa terjadi, dan bahkan orang yang biasa untuk migrain, mereka bisa tahu ya, atau mungkin bisa diagnose kalau oh mungkin ini adalah gejala-gejala migrain. Contohnya misalnya intermezzo dok ya, dia pas ingat Hmm. mantan tiba-tiba migrain gitu kan, kayak oh kalau udah ingat Oh mantan oke, tiba-tiba ya. aku bakal migrain nih kayaknya nih. Bercanda dok ya. Ya itu Oke. pencetus ya berarti ya. Pencetus ya, jadi kayak trigger-triggernya Mm-mm. gitu ya dok ya. Oh jadi buat teman-teman Mm-mm. yang mungkin biasa untuk migrain, bisa untuk mulai mengenali kira-kira trigger-trigger apa yang terjadi ketika teman-teman udah akan migrain gitu ya dok ya, untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang ya. Iya, jadi kalau Oke. misalnya trigger itu tiap orang pasti beda-beda. Ya, ya, ya. Iya. Oke dokter, kalau Hmm. misalnya kita ngelihat ketika kita lagi kena migrain dan kita lagi di rumah nih dokter, pengobatan apa sih dokter sebenarnya yang cocok untuk penderita migrain kayak gitu dok? Oke. Kalau untuk di rumah, Hmm. sebetulnya untuk obat-obat yang over the counter ya, yang memang eh, yang simple, obat-obat Ya. nyeri itu bisa Hmm. kalau memang dia mau standby di rumah. Apalagi Yes. untuk seseorang yang memang sudah dia rutin, migrain ini Oke. sesuatu yang rutin. Jadi itu boleh Hmm. dikonsumsi. Ya. Kemudian sebetulnya yang pasti cari dulu metode yang selain obat-obatan, ya artinya dia mungkin menghentikan aktivitasnya, dia bisa Oke. beristirahat dulu, kemudian dia Hmm. bisa mungkin menghindari cahaya, Hmm. eh, cari ruangan yang lebih apa ya, Duduk. remang gitu kan, lebih Ya. redup, lebih tenang. Itu sudah bisa membantu mengurangi serangan. Kemudian Oke. obat-obatan yang bisa dari rumah juga, yaitu bisa obat-obat nyeri kepala biasa, bisa dicoba dengan uh, ya sederhana aja sih, kayak parastamol, ada Oke. obat ibuprofen, atau golong-golongan, kita bilang sih golongan NSAID ya. Oke, Jadi oke, bisa berarti bisa. self apa medicate ya, maksudnya minum obat sendiri Hmm. bisa. Dan kadang-kadang dengan pasien yang datang tuh dia udah punya, oh saya cocok dengan yang obat yang ini dok misalnya. Oh Ternyata ya dia pak. udah ternyata dia udah punya obat pegangan dia gitu. Ya. Kadang-kadang itu udah bisa Oke, menandakan. oke. Tapi kalau misalnya tanpa obat dokter, misalnya kita mau untuk lakuin pengobatan tanpa obat, itu berarti caranya kita istirahat aja gitu ya, kita istirahat terus kita diem aja, nggak usah terlalu ngerjain sesuatu hal yang berat banget atau mikir keras banget gitu ya dok ya. Kan ada juga pasti Iya. teman-teman nggak suka minum obat, kayak saya pribadi nih, saya bahkan kayak Hmm. kemarin
pas kena COVID sakit kepala tapi tetap aja kayak ya udah deh biarin aja nanti juga hilang sendiri gitu. Tapi mungkin agak salah ya, harusnya minum obat ya. Cuman sebenarnya ketika kita kena migrain kita harus istirahat berarti ya dok ya, harus benar-benar bed rest ya ketika kita kena migrain itu ya. Iya, karena kalau di migrain ini activity induce, maksudnya dia lebih memperberat nyeri. Jadi Oke. ya sebaiknya memang dia istirahat. Jadi mengurangi Iya. aktivitasnya supaya nggak semakin berat nyerinya. Ada yang memang dia dengan tidur, maksudnya dia langsung istirahat, dia tidur, bangun dia sudah merasa membaik. Yes. Baru mungkin kalau misalnya kurang mungkin dia baru minum obat. Ada memang, ada juga yang dia minum obat baru dan tidur. Nah itu jadi metodenya beda-beda. Oke. Setiap orang cari yang memang sesuai. Atau ada yang memang mungkin dia dengan mungkin dia belum makan, dia makan, dia sudah memastikan dia makan, kadar gulanya udah naik, juga itu udah memperbaiki nyerinya. Nah itu jadi itu bisa sih. Oke, paham. Nah, dokter barusan kan kita udah ngobrol tentang cara pengobatannya dokter ya. Nah, ini pencegahannya gimana dokter untuk mencegah migrain itu bisa kambuh untuk orang yang biasa kambuhan migrainnya dokter? Iya. Jadi pertama sih kita harus kenali dulu pencegahan ya. Pencegahan berarti kita harus kenali dulu pencetusnya. Setiap orang pencetusnya beda. Kalau yang saya selalu sampaikan itu dan yang dari saya sering baca adalah migrain itu dia bisa dibilang apa ya? Migraine brain itu kayak bukan manja ya. Dia harus punya sesuatu yang dia nyaman dan teratur. Artinya dia harus makan teratur gitu, di jamnya terteratur. Gitu dia lewat jam makannya, migrain bisa muncul. Gitu. Ada yang dia harus cukup tidurnya. Kalau misalnya kurang tidur, misalnya dia bisa tidur 7 jam nih. Begitu dia tidur 5 jam, oh migrainnya muncul. Gitu. Atau dia yang memang bangsa yang lebih stres. Ada yang datang dia bingung dengan nyeri kepala, tapi ternyata setelah digali, oh ya setiap dia mendapatkan beban kerja yang lebih, setiap dia ngerasa stres atau beban atau mungkin cemas gitu, atau migrainnya muncul. Nah itu baru bisa kadang mungkin digali pada saat mungkin ketemu dokter gitu, baru konsultasi, ternyata digali, oh ternyata itulah pencetusnya. Ada yang dengan makanan-makanan tertentu, setiap dia jajan atau dia makan mie instan gitu ya, merek tertentu misalnya Bang Instan, kemudian dia muncul nyeri kepalanya, oh ternyata dia nggak tahan dengan penyedap misalnya. Nah jadi banyak kenali dulu pencetusnya. Setiap orang bisa beda-beda. Setelah mengenai pencetusnya maka bisa dihindari pencetusnya. Nah itu dihindari pencetusnya. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang nyeri migrain ini yang memang sudah berlebihan, artinya dan dia mungkin nggak sadar bahwa dia udah berlebihan minum obat. Mungkin ternyata dia bolak-balik, oh nggak apa-apa minum obat. Dia sakit lagi 2 hari lagi dia minum obat lagi, dan ternyata itu sudah berlebihan. Dan kita lihat, atau nyeri kepalanya migrainnya sampai udah sakit banget. Udah sampai mengganggu sekali. Nah, itu harus butuh obat-obatan khusus. Nah, obat-obatan khusus harus konsultasi ya pastinya. Dan itu obat-obatannya itu bermacam-macam, mulai dari obat seperti obat jantung, ada obat depresi, ada obat vertigo, ada obat kejang. Kalau orang taunya, tapi sebetulnya fungsinya semua membantu mengurangi si migrainnya ini. Iya, karena ada memang kondisi-kondisi tertentu dia butuh minum obat terus untuk mengurangi si migrainnya, dan itu it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi untuk penderita migrain yang mereka akut mungkin bisa disebut gitu ya dok ya, mereka mungkin biasanya udah punya obat-obat yang mereka minum secara kontinu ya untuk mengurangi migrainnya mereka itu ya. Iya, pada saat serangan dia minum, tapi ternyata udah jatuh ke kronis gitu. Biasanya udah jatuh ke kronis yang tadinya migrainnya mungkin jadi udah kronis, yang artinya udah dalam 1 bulan itu mungkin separuh harinya penuh dengan serangan migrain. Separuh bulannya itu penuh dengan serangan migrain. Nah itu jadi harus dia punya catatan gitu, dia tahu oh ini. Tapi kalau misalnya orangnya nggak aware, dia pengen pokoknya yang penting aku bisa terus kerja, yang penting aku bisa terus ngurus rumah, yang bisa terus ngurus anak gitu kan, ya nggak apa-apa minum obat aja. Ternyata itu kan sesuatu yang bisa menyalah. Nah itu yang perlu kita awasi. Kadang dia butuh obat khusus
yang memang harus diminum sampai 3 bulan, sampai 6 bulan untuk mengurangi si nyeri kepalanya. Oke. Thank you banget dokter. Ini kalau misalnya pertanyaan dari aku pribadi ini udah habis nih dokter sebenarnya ya. Jadi kita kan udah seru banget ya teman-teman semuanya antara aku dan juga dokter Puji hari ini teman-teman semuanya. Tadi di awal sebelum kita mulai aku sempat mention ke teman-teman semuanya kalau punya pertanyaan boleh langsung ditanya di kolom komentar. Karena bisa jadi nih pertanyaannya yang bakal kita tanyakan untuk mewakili pertanyaan teman-teman yang lain yang lagi nonton live kita hari ini teman-teman semuanya. Nah, jadi aku bakal langsung bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada yang udah masuk ya dokter ya. Izinkan aku untuk bacakan pertanyaan dari teman-teman yang nonton hari ini ya dok ya. Oke, dokter, ini pertanyaan pertama ya dok. Dari @atikomala. Suami saya suka pusing di belakang kepala dok. Gimana cara pengobatannya? Dia punya kolesterol sebelumnya dok. Wah ini bisa jadi keluar dari migrain ya. Cuma mungkin boleh tolong dijawab ya dok ya. Iya. Nah itu pusing di area tengkuk belakang kepala atau tengkuk gitu. Itu bisa kan antara bisa migrain atau lebih ke tension, ada namanya nyeri kepala tension type headache. Dan memang sering dikorelasikan orang dengan darah tinggi dan kolesterol. Gitu. Ya. Padahal sebetulnya nggak ada hubungannya. Gitu dok. Nggak ada hubungannya dengan dengan nyeri kepala. Tapi misalnya gini, tapi misalnya mungkin lebih kayak kondisi dia hiperkolesterol ataupun darah tinggi kan itu artinya menunjukkan bahwa tubuhnya tidak sehat atau tidak fit dan itu bisa jadi resiko untuk nyeri kepala bisa. Yang biasanya itu misalnya kalau tegang di belakang lebih dominan karena stres sih biasanya pencetusnya biasanya walaupun nggak selalu. Biasanya pasti itu pada saat itu lagi ada beban stres atau kurang tidur atau kurang istirahat. Nah itu tekanannya sampai ke belakang kepala. Oh bisa gitu ya, berarti itu bisa jadi disebabkan karena stres, tensinya juga tinggi gitu, bisa jadi gitu ya dok ya? Nggak mesti bisa, juga tapi nggak selalu juga hanya kalau kolesterol, tapi ya kalau memang ada kolesterol ya diobatin lah ya. Oke. Oke dokter, terima kasih banyak jawaban dokter. Ini pertanyaan kedua dokter, dari @Angela Setiawan. Dok, kalau tiap bulan sebelum haid selalu migrain, itu wajar nggak sih dok? Ya, ini tadi belum kita sebutkan ya. Salah satu faktor juga migrain ini penentunya. Migrain tuh paling banyak perempuan. Nah, itu paling banyak penderitanya itu wanita dibandingkan laki-laki. Bukan berarti laki-laki nggak bisa, tapi paling banyak wanita. Dan itu sangat bisa ditandai karena dia sangat berhubungan dengan perjalanan hormonal wanita. Mulai dari dia menstruasi, kemudian mulai ada dipengaruhi dengan kehamilan sampai ke menopause. Yeah. Nah, jadi memang memang hormon itu sangat mempengaruhi migrain pada wanita. Kalau setiap serangan migrain yang memang ada hubungannya sebelum dia haid, pada saat dia haid atau baru selesai haid. Nah, itu bisa dibilang memang menstrual related migraine. Jadi memang ada migrain yang memang hubungannya dengan siklus si menstrual. Jadi memang siklus pada saat menstrual perempuan itu kan fluktuasi ya hormonnya. Jadi estrogen, progesteron naik turun, kapan muncak, kapan dia turun. Nah itu dia sangat mempengaruhi si migrain ini. Kalau memang dirasa serangannya muncul selalu pada saat mau menstruasi, nah itu memang perlu juga obat-obatan yang memang harus diminum misalnya, atau memang sudah prepare bahwa dia harus minum obat ini dulu sepanjang nunggu serangannya ini ada bisa. Jadi sebenarnya itu mungkin internal factor dari tubuh masing-masing juga ya dok ya? Untuk jadi bisa kalau dia udah punya waktu-waktunya, apalagi kalau menstruasinya dia jadwalnya teratur ya, jadi udah tahu di bulan depan berarti kira-kira nih tanggal segini aku akan sakit kepala, bisa diminum mulai mencegah obatnya. Boleh. Buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama bisa dilakukan pencegahan nih teman-teman semuanya. Mungkin menstruasinya itu cukup rutin, bisa dikira-kira berarti mungkin H-min berapa bakal gimana gitu ya, sehingga bisa membeli obat yang tepat buat mengobati masalah-masalah yang mungkin bakal muncul gitu teman-teman semuanya. Oke dokter, pertanyaan selanjutnya dokter dari @Friendanu. Dok, ada tidak hubungan antara asam lambung dan juga sakit kepala? Dan apakah itu adalah sesuatu yang serius ketika itu udah berhubungan gitu ya? Karena
aku pribadi pun ini mewakili pertanyaan aku juga sih dok sebenarnya, kalau udah sakit lambung nih bisa jadi Kayaknya sakit banyak kepala juga kan? ya. Banyak Banyak juga juga kayaknya ya. mau yang apa ya, keluhannya sama ya, pengalamannya sama Mm-mm. juga berarti Iya. Davanya. Gitu, Eh dok. Itu gimana dok? jadi bisa dibilang Mm-mm. berhubungan karena Oke. memang zat yang ada di nyeri yang di kepala Ya. ada juga dia hubungan sama di area pencernaan. Iya. Kemudian jadi memang bisa berhubungan. Tapi kayak tadi Mm-mm. saya bilang, migrain ini memang salah satu keluhannya mual, muntah. Jadi Mm-mm. memang ada koneksi antara. Jadi jangan-jangan memang masalah lambungnya itu memang karena nyeri kepalanya Iya. gitu. Jadi pada saat serangan nyeri kepala atau masalah lambungnya jadi pencetus nyeri kepalanya bisa Oke. juga. Bisa Jadi intercorrelated berarti ya dok ya. iya, bisa jadi ini. Jadi mesti digali lagi. Ini Iya. jangan-jangan sebetulnya kamu tuh bukan memang menderita masalah lambung aja, tapi kamu memang punya migrain. Nah, gitu kan. Oke. Bisa, tapi ya harus di ini sih. Ya dipastikan dulu lihat perjalanan Pastikan dulu ya. penyakitnya gimana. Oke, track back dulu ya ke kejadian-kejadian sebelumnya dok ya. Oke dokter, Iya. terima kasih banyak penjelasannya luar biasa dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari @rina_amrina Rosyada. Dokter, apakah migrain itu sama dengan vertigo? Pertanyaannya simple tapi kena nih kayaknya. Iya. Eh migraine vertigo ada juga. Oke, Migrain dan vertigo, tapi itu khas ya. Jadi ada yang vertigo memang bagian dari migrain. oke dokter. Mm-mm. Oke. Jadi ada vertigo yang apa? Bagian dari migrainnya. Jadi bagian dari serangan migrainnya. Hmm, Jadi memang hmm. mirip dengan vertigo. Itu Oke. bisa berhubungan. Tapi kalau pure vertigo yang biasa memang dia benar-benar yang apa? Kayak dunia berputar ya semuanya itu bisa terpisah. Jadi nggak Oh, selalu oke. sama. Vertigo ya vertigo aja. Tapi seorang Hmm, penderita migrain bisa lebih sensitif terhadap vertigo ataupun memang serangannya itu mempunyai gejala yang mirip dengan vertigo. Bisa. oh, Dan oke. obat-obatnya untuk pencegah migrain juga ada salah satunya juga obat vertigo Oh gitu gitu. dokter. Oke, jadi Mm-mm. bisa nyambung ya antara vertigo sama migrain di beberapa kondisi ya dok ya. Nah, Iya, ini tapi juga nggak menyambung selalu. pertanyaan. Nggak selalu ya dok ya? Oke. Mm-mm. Ini juga pertanyaan menyambung dari pertanyaan Kimi Gayo dokter. Ini kan kadang-kadang kalau misalnya kita udah sakit kepala gitu ya, atau mungkin kalau tadi udah naik asam lambung, kita suka yang tiba-tiba berasa kurang darah dokter. Nah pertanyaannya adalah apakah sebenarnya nyambung dokter antara anemia atau kurang darah gitu ya, sama sama migrain atau sakit kepala gitu dokter? Nyambung nggak sih sebenarnya dok? Ada korelasinya nggak sih? Em, Gimana ya? Sebetulnya lebih ya kalau kayak gini jadi kalau dia memang punya anemia ya artinya Hmm. masalah dia punya masalah utamanya adalah anemianya. Tapi kalau memang Oh. anemianya sudah diatasi, ya anemianya Mm-mm. sudah diatasi kemungkinan ya dia mungkin keluhan nyeri kepalanya itu akan hilang. Tapi kalau misalnya migrain ini penderita migrain itu Mm-mm. dia bisa dibilang kita nggak bisa bilang, hey kamu akan free from migraine, nggak bisa. Oke. Karena dia memang sudah punya bawaan. Jadi saya bilang bakat ya kali ya. Mungkin kalau kita bilang bakat punya migrain. Mm-mm. Jadi di kondisi apapun bisa muncul migrainnya lebih berat gitu. Jadi berat. Jadi Oke. walaupun misalnya anemianya sudah ditangani, tapi dia bisa dengan faktor pencetus yang lain dia bisa tetap muncul migrainnya. Tapi kalau pure Oke. dia memang masalah utamanya adalah anemia, ya memang kalau dia udah diatasin ya nyeri kepalanya juga hilang. Sama-sama Oh, mungkin kayak misalnya penderita gangguan mungkin gangguan cemas atau gangguan oke. depresi. Nah, itu pasti nyeri Anxiety kepala gitu ya. juga banyak ya. Jadi Mm. masalah lambung, masalah nyeri kepala itu pasti ada. Nah, kalau itu sudah diatasi, biasanya nyeri kepalanya juga akan berkurang. Nah, itu jadi Oh, oke. dipastiin dulu ini masalah utamanya apa. Mm. Tergantung root cause-nya di mana nih ya. Akar Iya, masalahnya itu ada di mana. benar-benar Yang benar. diselesaikan itu Iya, akar masalahnya ya. Jadi mungkin iya, ketika akar iya. masalah diselesaikan, maka migrain juga bisa jadi hilang begitu ya dok ya. I Bisa. see. Oke, oke. Oke dokter, ini ada pertanyaan dokter yang cukup unik sebetulnya dari @habibah_zahra_aida. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Kalau sakit kepala tiap setelah makan itu kenapa ya dok? Kadang juga berdenyut di kepala bagian belakang. Saat berdenyut itu sakit banget dok, bahkan sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kenapa ya dok?
Oke, itu agak unik ya setelah makan ya. Iya, setelah makan Biasanya biasanya yang kita muncul karena seringnya dia sakit telat kepala ya. makan. Iya. Betul. Jadi ya mungkin perlu digali lagi sih, ini maksudnya setelah makan, makannya makanan apa, Iya, iya. juga tergantung makanannya dan kemudian jam, apakah jam makannya teratur. Karena tadi saya bilang faktor pencetus migrain juga ada salah satunya adalah makanan. Iya. Gitu. Jadi ada sensitif terhadap makanan tuh bisa. Oke. Produk-produk makanan tertentu, apakah keju, apakah coklat, apakah penyedap, apakah yang mengandung alkohol dan jadi banyak gitu. Kalau Iya. bisa dilihat sebetulnya banyak kalau dari penelitian luar ya. Tapi kalau misalnya memang tapi di kita itu agak jarang kalau misalnya sensitif terhadap makanan tertentu. Tapi bukan yang nggak bisa. Jadi bisa, misalnya dia sensitif terhadap makanan. Jadi itu harus dicatat. Dia muncul serangannya apakah karena misalnya jam makannya tidak teratur, apakah Oke. dia munculnya apa karena makanan tertentu gitu. Jadi atau mungkin sebetulnya bukan makannya, tapi kondisi pada saat makannya gimana atau dia makannya terburu-buru atau stres atau pada saat jadi itu perlu digali lagi sih gitu. Apakah Gantung memang lagi ya. makanannya yang iya karena ya itu sih. Karena tiap orang tuh punya gaya yang berbeda kan, makannya juga beda, asupannya juga beda gitu ya. Iya, kadang-kadang tanpa disadari ternyata oh iya, apalagi kalau misalnya anak kos ya. Hmm. Ya, iya, Ya itu saya nanti dok, anak mahasiswa kos. tuh, mahasiswa. Jadi ternyata pas ditanya makan kamu gimana gitu, cukup nggak gizinya atau Iya. banyakkan jajan nggak atau yang ini nggak. Ternyata ya mungkin kurang teratur. Jadi mungkin setelah diatur makannya lebih teratur atau lebih sehat lah ya kali ya, lebih sehat atau gimana bisa berkurang sakit kepalanya. Oke. Bukan hilang ya, kita nggak bisa menjanjikan hilang benar-benar nol, tapi paling nggak berkurang dan dia lebih nyaman. Iya, iya, oke, oke. So better buat teman-teman kita mulai jaga makan kita mungkin ya teman-teman semuanya. Untuk menghindari kita dari migrain teman-teman semuanya. Iya, take Gitu. notes lah yang pasti. Perlu kita punya kayak diary. Jadi setiap sering nyari kepala, kamu harus tahu ini nyari kepala pas kamu lagi ngapain. Mungkin, oh Oh, ini lagi kondisi stres. Oh, ini kurang tidur. Jadi, oh ternyata saya munculnya setiap mens. Nah itu kayak tadi iya, kan. iya. Dia bilang selalu, tapi kan bisa aja apakah kita harus lihat nih beneran nggak Iya. setiap mau mens nah, gitu. Apakah dia pure menstrual migraine atau enggak. Jadi itu Oke. catatan. Kita punya namanya headache diary. Oh, headache diary. Jadi, Bahkan ada darinya ya, headache diary. Oke. ada. Jadi headache diary. Ada aplikasinya kalau mau Ada tinggal juga. Google atau ya. Jadi Oke, oke, itu oke. bisa. Jadi kita bisa mengenali nyeri kepala kita, bagaimana munculnya pas kapan, stresornya apa, kita bisa catat. Oke, menarik dokter. Ini mungkin juga bakal membantu karena kalau misalnya kita punya headache diary tadi, ketika misalnya itu makin hebat, ketika kita ke dokter, kita akan membantu tim medis untuk lebih mudah ya mengenali apa yang menjadi root cause tadi ya, ketika kita lagi migrain, kita sakit kepala tadi. Oke, terima kasih banyak dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ed Farquin. Dok, kakek saya mengalami migrain yang berkelanjutan. Apakah ini bisa menjadi pemicu komplikasi dari penyakit-penyakit lain, dokter? Kakek ya? Kakek ceritanya nih. Berarti kita mikir usia kan berarti sudah tua. 70 ke atas mungkin ya. Let's say gitu ya. Ya 60-an juga udah jadi kakek. Okay. Jadi ya usia tuan lagi perlu dilihat dulu muncul nyeri kepalanya nih kapan. Kalau memang itu hal yang baru kayak tadi saya bilang, kalau ini memang hal yang baru muncul di akhir-akhir ini, misalnya setahun terakhir, 6 bulan terakhir, itu perlu diwaspadai, apalagi untuk usia yang lebih tua, karena artinya ya kita curiga, kita takut ada sesuatu yang muncul di kepala atau yang tumbuh di kepala atau yang mengganggu jalannya sarafnya atau yang iritasi si bagian sarafnya jadi nyeri terus bisa. Tapi kalau memang itu suatu yang kayak tadi bilang kalau dari muda memang dia udah biasa ya, tapi biasa ada puncaknya. Biasa sih jarang kalau usia tua itu sampai nyeri kepala terus-terusan migrain terus-terusan. Nah itu jadi itu perlu digali sih. Nah kalau itu memang sesuatu yang baru dan tidak tidak wajar ya, munculnya juga nggak wajar, terlalu sering dan tidak bisa diatasi dengan obat-obatan biasa. Nah itu perlu diperiksain. Oke, ini menarik.
Terima kasih banyak, Dok. Dokter, ini juga pertanyaan menarik nih dari @bencarolus19. Dok, migrain lebih berbahaya dengan aura atau yang tanpa aura, dokter? Terus untuk pengobatan farmako dan non-farmako, keduanya sama atau berbeda? Tapi kayaknya perlu untuk lebih digeneralisir bahasanya, dok ya. Biar nggak terlalu medis, karena maksudnya saya Iya, pribadi ini tidak yang mengerti. nanya dokter. Kayaknya gitu ya, dok ya. Jadi ya, migrain aura dan non-aura. Jadi itu tadi bagian besar dari migrain. Migrain itu banyak sebetulnya, tapi kalau dibagi dengan besar itu adalah dengan aura ataupun tidak non-aura. Nah, yang dengan aura tadi itu yang dia bisa pada saat sebelum serangan dia kayak ada lihat kilatan cahaya Gitu ya, dok ya. atau tiba-tiba dia atau dia mendengar suara ataupun mencium bau-bauan atau ada rasa kebas di badannya tertentu sebelum muncul serangan. Itu bisa sampai 1 jam sebelum serangan dia muncul. Misalnya dia serangannya jam 12 tank nih. Jam 11 dia sudah mengalami hal itu dan itu disebut aura. Nah, jadi kalau yang lebih berbahaya itu yang lebih berbahaya aura, terutama pada perempuan. Ya, karena itu artinya ada satu area di otak yang terus-terusan terganggu ya, teriritasi apa kita bilangnya, ya teriritasi atau terganggu. Jadi dan itu bisa ada hubungannya juga dengan gangguan pembuluh darah, vaskular kita bilang. Tapi kalau mau dibandingkan yang aura dengan non aura, yang dilihat lebih banyak resikonya memang aura yang bisa berbahaya. Terus kemudian kalau obat-obatannya non farmakologi tadi kayak saya bilang cari yang menenangkan, yang cari ruangan yang gelap dan sepi dan nyaman. Kalau bisa istirahat memang stop dengan kegiatannya, aktivitasnya, gitu. Jadi makan yang pastikan memang makan dan teratur ya jam-jam ya jadi memang ininya semua teratur. Kemudian itu secara non farmako ya bisa lakukan misalnya pokoknya hal-hal yang bisa merelaksasi, biasanya itu bisa membantu mengurangi nyerinya. Tapi kalau farmakologi tadi itu obat-obatannya bisa dari obat-obatan nyeri mulai dari acetaminophen atau paracetamol, golongan NSAID, obat nyeri-nyeri ya, beberapa obat nyeri lah kita bilang, obat nyeri ya, obat nyeri kepala itu biasa. Farmakologi macam-macam mulai dari itu sampai yang ada obat khusus migrain yang itu memang harus diresepkan oleh dokter, nggak bisa dibeli sembarangan. Kalau memang dirasa obat yang biasa diminum itu tidak mempan. Atau sampai obat-obatannya profilaksis, artinya dia mencegah. Jadi itu yang kalau migrainnya udah sangat berat, sangat mengganggu, sampai ternyata itu kayak saya bilang 1 bulan, ya jadi sangat mengganggu sampai kehidupan sosialnya pun terganggu, pekerjaannya semua terganggu. Sampai dalam 1 bulan tuh kayaknya lebih banyak dia hari minum obatnya daripada dia nggak minum obatnya. Nah itu butuh namanya obatnya profilaksis. Nah itu kondisi-kondisi yang sudah bisa jadi keputusan dokter dan keputusan si pasien juga. Bisa aja pasien yang bilang, dok saya udah nggak tahan lagi, saya pengen gimana mengendalikan si nyeri kepala saya ini. Obatnya ada obat profilaksis. Nah itu obat profilaksis itu macam-macam. Ada yang golongan obat jantung, ada obat depresan, ada obat seperti amitriptilin, bisa dengan obat obat kejang ya kita dibilang, ada golongan samfamproat ataupun topiramat, ada yang golongan obat vertigo gitu, flunarizin. Jadi banyak range banyak. Memang ada level-levelnya yang mana lebih bagus, tapi ada juga lihat resikonya. Misalnya ibunya lagi hamil atau menyusui, atau dia punya sensitif terhadap obat A gitu. Jadi bisa dicoba macam-macam. Tapi yang pastinya harus konsultasi dokternya dulu ya. Harus ya, dok ya, itu wajib ya. Iya, kalau udah mengganggu wajib banget harus ke dokter memang ya, dokter ya. Iya. Biar dapat penanganan yang tepat dan juga dapat obat yang tepat. Dan yang paling penting ketika misalnya udah konsul sama dokter, pastikan kalau kita terbuka dengan masalah yang terjadi ya, dok ya, ketika kita lagi sakit kepala ya. Kayak kita bisa mengingat kira-kira menyebabkan kita sakit kepala atau migrain, atau apa hal yang biasa membuat kita merasa sakit kepala gitu, teman-teman semuanya. Nah, dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir, dokter, di sesi kita pada malam hari ini ya, dokter ya. Karena dari tadi tuh udah ada sekitar 3.500 pertanyaan. Wah, ada sekitar 10-an pertanyaan yang kita coba jawab ya, dokter ya. Ini pertanyaan terakhir dari @andri sampai besok. Oke, dokter, ini pertanyaan terakhir dari @andri Imam Fauzi. Sebenarnya pertanyaannya simpel. Apa aja sih, dok, pengobatan migrain yang tepat ketika sedang stres? Nah, ini biasanya dialami sama banyak orang.
Di paling general nih kayaknya nih masalahnya dokter. Stres, migrain. Kira-kira pengobatannya apa dokter? Ya, jadi memang perlu dipahami dulu bahwa there's nothing, ya bukan maksudnya nggak ada yang salah dengan stres, yang stres pasti ada. Tapi memang ada orang yang lebih sensitif terhadap tekanan stres, sama enggak. Ada orang yang dikasih beban kerjaan segunung juga dia kalau kita bilang slow gitu, kalau kita santai, dia mau dikasih beban segunung juga ya udah nggak masalah gitu, kerjain aja. Tapi ada orang dikasih dengan beban yang mungkin setengah dari itu aja dia udah langsung sakit kepala. Nah itu nggak apa-apa, maksudnya harus terima dulu, memang itu seperti itu kondisinya, dan memang sudah tahu oh ternyata saya nggak tahan dengan stres yang segini. Jadi memang harus punya manajemen stres yang baik. Gitu kan, jadi harus tahu setiap menghadapi stres apa yang mau dilakukan supaya dia tidak terlalu panik ataupun cemas menghadapi stres. Nah itu jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan itu kalau lagi stres gimana cara kalau lagi stres harus gimana? Ya, pertama ya manajemen stresnya harus bagus dulu. Kemudian kalau memang dia punya obat pegangan, ya mungkin dia sudah kadang mungkin udah antisipasi, ini aku akan mulai nggak enak nih kepalanya, udah mulai tegang-tegang nih, besok aku bisa migrain nih, bisa itu. Jadi bisa juga mencegah dari situnya, bisa dengan obat-obatan yang biasa. Kalau memang sudah merasa ini nyerinya akan muncul ataupun tidak tahan, nah itu jadi kalau misalnya mencegahnya banyak ya, macam-macam ya. Ada yang mungkin dia atur nafasnya dulu, atau dia sudah bisa merunut, misalnya dia bisa merunut pekerjaannya, itu kayak manajemen stresnya ya, dia harus tahu. Iya, jadi kita nggak bisa menghentikan stres dalam hidup kita, dan semua orang itu kan sangat subjektif sekali ya, sama orang memang beban yang segini tuh nggak buat stres, biasa aja, tapi ternyata sama orang lain itu buat stres. Jadi kita nggak bisa mematok bahwa kamu harus hindari stres, kamu nggak boleh stres, nggak bisa gitu. Itu nggak bisa dihindari gitu. Yang tahu kita bagaimana menghadapinya. Jadi ya itu. Jadi tapi ada juga kondisi saking beratnya si serangan nyeri migrain ini, jadi orangnya sudah cemas duluan. Gitu. Dia sudah cemas duluan. Wah, kalau dia udah membayangkan, aduh, aku bakalan lembur nih, misalnya 3 hari ke depan. Pasti migrainku kambuh gitu misalnya. Dia sudah mencemaskan bahwa nyeri. Jadi bukan mencemaskan dia lembur, dia udah mencemaskan bahwa setelah ini migrainnya pasti akan kambuh. Nah, itu kecemasan itu perlu diatasi juga gitu. Jadi dia sudah kayak udah cemas bahwa dia akan mengalami migrain nih gitu kalau selama lembur ini misalnya gitu. Jadi itu yang perlu diawasi juga, apakah ini sudah sangat mengganggu artinya migrainnya kan, karena dia aja sampai udah cemas migrainnya akan datang, belum migrainnya muncul dia udah cemas duluan. Nah gitu. Udah suges duluan ya. Dia udah suges duluan bisa. Atau bahkan yang dia nggak tahu kenapa dia sakit kepala, tapi ternyata mungkin kalau saya dulu waktu masa-masa mau ujian tesis ya, itu sepanjang berapa bulan-bulan mau menuju mau ujian itu kan pasti bolak-balik sakit kepala. Tapi begitu ujiannya udah selesai, plong gitu ya, kayak ada yang aja gitu ya. Plong tiba-tiba udah nggak sakit lagi, besok-besoknya udah nggak kumat lagi. Nah itulah berarti ternyata saya ini memang nggak tahan dengan stres ataupun kecemasan. Nah itu yang pressure-nya gitu nggak tahan ya, pressure-nya harus mengenali diri kita sendiri berarti ya dok ya, untuk bisa dan itu tiap orang beda-beda. Oke. Wah, ini luar biasa banget dokter. Ini adalah momen yang precious banget bisa ngobrol sama dokter Puji. Terima kasih banyak dokter. Tapi karena kita udah sampai ke akhir acara, sebelum kita tutup nih Halodoc Talks Live kita bersama dengan Johnson & dan juga dokter hari ini, ada nggak ya dokter kira-kira saran atau enggak tips buat teman-teman secara singkat aja untuk mengatasi migrain teman-teman semuanya yang ada di rumah? Simpel aja dokter, silakan dokter. Aduh, simple tapi sebetulnya kayak merangkum yang tadi semua ya. Intinya kalau rumah kita mungkin pengen menekankan lagi migrain, buat headache diary. Punya catatan nyeri kepala kamu, terus pencegahannya itu bisa
bisa kita buat sendiri gitu. Jadi nggak harus melulu tergantung dengan obat, melulu tergantung dengan dokter. Mengenali ke nyeri kepalanya sendiri, mengenali si migrain sendiri itu udah bisa sangat membantu mengurangi migrain. Dan nggak perlu cemas, migrain itu bisa diobatin dan bisa dikonsultasikan ke dokter dan bisa dikurangi ya. Artinya maksudnya kalau bisa kita kurangi, tapi harus kerjasama gitu, kerjasama karena pasiennya juga harus, iya pasiennya juga harus aktif juga dia mengenali nyeri kepalanya sendiri gitu. Mau minum obat, mau mencatat, nah itu bagus sekali pastinya. Oke, baik. Ini terima kasih banyak dokter. Kalau aku boleh rangkum, berarti sebenarnya migrain itu kita bisa untuk atasi dengan, misalnya kita punya dulu ya diary headache diary kita tadi untuk membantu rekam medis kita kalau misalnya ada masalah ketika kita lagi migrain, terus kemudian juga terbuka kalau migrain udah semakin sakit, coba untuk periksakan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang sangat tepat gitu ya dokter ya. Terus juga ya, jangan kita takut ke dokter ya. ke dokter ya. Oke, apalagi dokter sekarang pakai APD semua juga kan ya dok ya. Di zaman sekarang ya dokter ya, untuk menjaga semuanya ya. Oke dokter Puji terima kasih banyak. Ini udah sampai ke akhir acara kita ngobrol-ngobrol di Halodoc Talks Live bersama dengan Johnson & Johnson yang dihadiri oleh Dokter Raden Ajeng Dwi Pujiastuti MKet Neu SPSK. Terima kasih banyak dokter Puji untuk waktu dan tempat yang telah disiapkan untuk teman-teman dari Halodoc nih teman-teman. Dokter Puji ya. Terima kasih banyak dokter Puji. Semoga selalu sehat selalu. Dan take care, stay safe, stay healthy, dokter Puji. Terima kasih banyak dokter Puji. Kalau mau untuk melanjutkan aktivitas, monggo dokter, silakan. Terima kasih banyak dokter. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you ya, halo dok. Thank you dokter. Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah bersama dengan dokter Puji teman-teman. Dan kalau kamu masih mau tanya-tanya seputar kesehatan atau menjaga kesehatan tentang migrain atau yang lainnya teman-teman semuanya, bisa banget kamu untuk chat dokter terpercaya di aplikasi Halodoc seperti biasanya ya. Cukup kamu download aplikasi Halodoc dan kamu bisa chat dokter di rumah aja. Gampang kan? Pokoknya tenang, ada Halodoc teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu teman-teman semuanya, Halodoc Talks Live kita bersama dengan Johnson dan Johnson Indonesia yang dihadiri oleh Dokter Puji barusan bersama dengan aku Tuku Dava. Aku mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Jaga kesehatan teman-teman semuanya, stay safe, stay healthy, stay at home teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk persiapkan diri teman-teman menerima vaksin booster. Sampai kita berjumpa di Instagram Live Halodoc selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.